unit Karisma 125 tanpa on engine, tanpa test drive. Loh, kok tanpa on engine, tanpa test drive, Mas? Nggak fair, nggak gitu, Mas. Langsung ke pokok inti permasalahan tanpa indikasi. Jenengan harus bisa membedakan indikasi dan pokok permasalahan. Kalau indikasi berarti masih main tebak-tebakan dan belum ada akurasi atau belum fix penyakit yang ditemukan. Kalau ini Karisma 125 bukan indikasi lagi. Dengan gejala yang pertama, Mas, ada sejenis kebocoran pada bagian kompresi head. Ada kebocoran pada kompresi head. Ada kebocoran pada bagian kompresi, tepatnya di bagian packing. Nah, ini yang namanya bukan indikasi. Ini terlihat secara kasat mata atau secara fisik. Kalau terlihat secara kasat mata ya, itu berarti bukan indikasi lagi. Perkiraan, kurang lebih seperti itu. Kalau ini fix masalah ada bagian packing. Dimana packing ini antara sebelah, bagian sebelahnya, cek gambar, oke. Di sini di bagian sebelah kanan, ada dua pola warna yang berbeda. Ada dua pola warna yang berbeda. Yang ini hampir rata warnanya, berarti bersih, katakan bersih seperti itu. Kemudian yang ini ada bercak noda ada dari sebuah kompresi yang mengalami kebocoran. Ketika ini mengalami kebocoran kompresi, bocor terus menyusup keluar, otomatis kompresi statis juga mengalami penurunan. Ingat, kompresi statis mengalami penurunan. Dari mana kompresi statis? Kompresi statis dihasilkan dari sebuah kompresi dinamis di mana piston naik turun menghasilkan sebuah kompresi. Kemudian setelah piston mencapai TMA, titik mati atas, menghasilkan sebuah kompresi statis dengan perbandingan 9:1, 10:1 dan lain sebagainya. Ketika packing ini mengalami kebocoran atau rusak dan lain sebagainya, bisa disebabkan karena human error atau memang karena umur. Yang pertama, Mas, Mbak, itu menyebabkan kompresi tidak bisa stabil atau mengalami penurunan nilai kompresi. Ketika nilai kompresi mengalami penurunan, otomatis yang pertama performa juga berkurang, kemudian tenaga yang ditransfer dari mesin juga berkurang. Itu poin pertama. Terus ketika mesin ini panas atau dipakai top speed dengan kecepatan misalkan 90 sampai 100 km per jam, karena kalau 125 kan ringan untuk mencapai top speed antara 90 sampai 100. Ketika bagian packing mengalami kebocoran atau rusak, timbul suara seperti derik, seakan-akan seperti piston longgar. Nah, poin yang akan saya jelaskan untuk panjenengan ya, ketika kedapatan unit khususnya 125 KPH. Kalau test drive atau coba unit dengan kecepatan tinggi, RPM atas, ada suara krek. Nah, jangan panik, pahami dulu karakter unitnya. Kebanyakan opsi kalau ada suara krek itu biasanya yang divonis pistonnya. Ketika jenengan ganti piston, kemudian pasang lagi dan coba test drive lagi dengan kecepatan yang sama 90 sampai 100, ketika jenengan tidak mengganti bagian packing ini, sama, permasalahan penyakit tidak akan terselesaikan. Nah, makanya
Biasanya seperti itu umumnya. Banyak pertanyaan seperti itu. Sudah ganti piston baru, holter, bahkan sudah ganti bearing, buring ya, bukan bearing, buring. Masih utuh, bahkan timbul atau muncul gejala berasap putih namun sebentar durasinya, hanya beberapa detik dari knalpot, kemudian hilang lagi. Padahal di bagian seal klep sudah dilakukan penggantian, kemudian dicek bagian bos klep tidak mengalami masalah. Nah, poin pertama di bagian ini, Mas. Packing head atau packing cop itu. Makanya jenengan ketika membongkar atau memasang wajib diteliti. Wajib diteliti. Jangan asal bongkar kemudian pasang lagi tanpa tes drive. Oke ya. Intinya permasalahan pada unit KPH atau 125 ini masalah ada pada bagian packing cop yang mengalami kebocoran, bukan indikasi lagi karena terlihat secara kasat mata mengalami kebocoran. Ketika packing ini bocor, otomatis kompresi juga menyusup keluar. Ketika kompresi menyusup keluar, nilai kompresi statis sudah tidak persisi lagi atau mengalami penurunan. Ketika kompresi statis mengalami penurunan, tenaga berkurang, performa berkurang, BBM boros, oli juga dikatakan ya pasti bermasalah. Kebanyakan BBM yang boros karena bagian sini mengalami kebocoran kompresi. Itu poin yang didapat untuk unit KPH ini tanpa tes drive karena permasalahannya sudah ketemu. Sebelum tak pakai atau sebelum tak bongkar, dari fisik kelihatan, oh bagian ini mengeluarkan oli. Ketika bagian ini mengeluarkan oli pasti ada sebabnya. Kalau tidak baut depan ini yang kurang kenceng, ya pasti terjadi masalah pada bagian packing. Misalkan packingnya tidak bermasalah, bisa juga karena bagian permukaan headnya ini, Mas, biasanya tidak rata atau rusak atau tidak center ya. Tetapi kalau jenis KPH jarang, kebanyakan masih center dan kerusakan umumnya pada bagian packing. Oke, simple, sederhana, manfaat pengecekan pada bagian seal klep karena ada indikasi, Mas, ada indikasi di bagian lubang ini tuh ada lembab, sedikit lembab, masih indikasi ya. Kalau ini masih indikasi. Nah, ada indikasi lembab oli. Bisa dari seal klep bocor, bahkan juga bisa dari bos klep yang sudah mengalami kelonggaran. Nah, untuk poin tepatnya atau poin detailnya, nanti tak buka untuk bagian penutupnya, kemudian cek pada bagian seal klep sama bos klep. Oke, lanjut ke bagian analis seal klep yang ada indikasi terjadi kebocoran atau lembab oli di bagian lubang in. Nah, ini sudah saya bongkar, kemudian cara pengecekan atau analisnya seperti ini. Kelihatan ya. Nah, ini di bagian dalam ini lembab. Nah, lembab oli itu indikasi bisa dari seal klep bocor maupun dari bos klep yang longgar. Tetapi setelah saya cek, bos klepnya tidak mengalami masalah. Yang mengalami masalah hanya pada bagian seal klep. Hanya masalah pada bagian seal klep. Nah, ini ketika ada indikasi lembab oli di bagian klep in, umumnya klep in ya. Kalau klep X itu ketika terjadi kebocoran seal klep tidak akan lembab-lembab seperti ini karena kalau bagian klep X itu berhubungan dengan gas buang. Ketika berhubungan dengan gas buang juga berhubungan dengan panas ya, suhu panas selalu terjaga secara maksimum. Kalau lubang in tidak. Nah, seperti ini lembab, indikasi pertama terjadi kerusakan pada seal klep atau seal klep aus. Nah, ini Mas, bagian seal klep yang aus. Nah ini ya.
Nah, pada bagian seal klep Mas sudah mengalami aus atau kerusakan yang sudah tidak bisa menahan oli. Ketika seal klep ini aus, tidak bisa menahan oli. Ketika tidak bisa menahan oli, oli menyusup Mas melalui batang klep sehingga masuk dan bagian dalam lembab. Makanya kalau pagi hari atau secara random biasanya ya, secara ripple tidak nentu, ketika on engine asap putih tiba-tiba hilang, atau dikendarai tiba-tiba asap putih kemudian hilang. Nah, indikasi dari seal klep yang bocor itu. Nah, makanya sekedar masukan atau himbauan ketika jenengan kedapatan unit dengan keluhan, misalkan hanya, bukan keluhan ya, ketika jenengan mendapati sebuah unit dari konsumen dengan permintaan, Mas, motorku minta servis, otomatis jenengan sebagai atau selaku mekanik mempertanyakan kepada konsumen, Pak, masalahnya kenapa, kendalanya di kenapa, atau ada kendala lain dan lain sebagainya misalkan. Mas, tenaganya misalkan berkurang loh. Mas, ketika mesin panas tenaganya berkurang dan lain sebagainya, misalkan ketika baru dinyalakan keluar asap putih namun nanti hilang lagi. Kalau konsumen menjelaskan seperti itu, tetapi yang akan saya jelaskan ketika jenengan kedapatan unit seperti ini, Mas, minta servis, cuman kata-kata servis ya. Ketika jenengan tanpa diamati, tanpa dicek dan lain sebagainya, langsung main bongkar bagian piston, bongkar bagian karbu misalkan, langsung lepas bagian karbu, cek, bersihkan lain sebagainya, kemudian setel klep tanpa jenengan mengamati atau meneliti ya, bahwa di sebelah kanan ini misalkan ada kebocoran oli yang disebabkan dari packing. Kalau jenengan tidak teliti, tidak peka, servis karbu, lepas karbu, setting, klep, lain sebagainya, sampai ganti oli, masalah tidak akan selesai. Itu poin yang akan saya sampaikan intinya. Poin yang akan saya sampaikan ketika jenengan nyervis, pahami dulu, amati unitnya. Nah, misalkan seperti ini. Ketika terjadi atau ada tanda-tanda kebocoran oli, sampaikan ke konsumen, Pak, ada kebocoran oli di bagian sini, Pak. Misalkan konsumen tanya, Mas, masalahnya apa? Packingnya ini, Pak, yang bocor. Misalkan konsumen kok tepat ke, ya udah Mas, enggak usah diganti, tetap servis saja. Ketika jenengan maksa iya, tidak akan ada perubahan, Mas. Tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena yang terjadi kebocoran kompresi di sini tidak ada kaitannya dengan servis karbu lain sebagainya. Ketika jenengan maksa servis karbu terus setel klep, tidak akan terjadi perubahan. Yang ada jenengan malah akan dikomplain, Mas, tapi servis kok tetap tidak enak motor kuda, seperti itu. Hindari komplainan atau kata-kata seperti itu. Bukan berarti harus atau bermaksud untuk membuat konsumen itu mengeluarkan uang lebih banyak, enggak. Ketika konsumen tidak mau dijelaskan seperti ini, tidak mau, ya sudah, jangan dikerjakan. Dikerjakan boleh dengan konsekuensi, misalkan no komplain, tetapi mohon maaf, konsumen sekarang kadang ketika dijelaskan seperti itu, nyata-nyatanya di belakang atau di luar ketika atau setelah dikerjakan pasti ambigu, biasanya komplain. Itu makanya jenengan poin inti ketika kedapatan seperti ini, konsumen tidak mau dijelaskan, tidak mau dilakukan atau disuruh penggantian, ya jangan lanjutkan, mending pasang lagi, suruh bawa ke tempat lain daripada jenengan beresiko. Itu poin yang akan saya sampaikan, intinya seperti itu. Tapi ketika konsumen mau, ya udah Mas, ganti sekalian, oke, ganti sekalian, berarti masalah atau penyakit diselesaikan atau diperbaiki itu, Mas. Makanya ketika ada unit, Mas, servis, jenengan harus pahami dulu, pahami, cek masalah yang terjadi. Jadi jangan Mas servis langsung bongkar, buka tanpa dianalis, tanpa dilihat gejala yang benar-benar menjadi titik permasalahan jenengan tidak diselesaikan, ya sudah, jenengan servis karbu,
kelap lain sebagainya, ganti oli, masalah ndak akan selesai mas. Yang ada jenengan malah dapat komplain. Itu lanjut, kemudian poin penting lagi yang akan saya sampaikan mas. Poin penting lagi yang akan saya sampaikan ketika sampean mengganti atau melakukan penggantian pada sebuah seal klep. Ingat, harus hati-hati. Kok bisa mas? Iya, walaupun batang 5, walaupun sama-sama batang 5, tetapi untuk diameter pinggangnya itu beda mas. Makanya banyak pertanyaan atau banyak keluhan, sudah ganti seal klep baru mas, tapi tetap mengeluarkan asap kadang-kadang. Nah, makanya saya sering bilang, coba mas cek bagian pinggang seal klep. Kalau yang paham langsung, ketika mekanik pemula tidak paham bagian pinggang seal klep itu mana, langsung ke poin inti mas. Ini ketika ganti seal klep baru ya, misalkan batang 5, diameter batang 5 mili, tetapi pinggangnya biasanya beda. Ketika pinggangnya beda, itu biasanya seal klep longgar mas, gerak bebas kanan kiri atau bisa diputar secara mudah atau secara bebas. Contohnya ini Pak. Nah ini contoh dari pinggang seal klep yang tidak sesuai untuk jenis bros klepnya. Berarti kesimpulannya, cari yang pinggang klepnya lebih kecil lagi tetapi dengan diameter batang 5, misalkan pakai punya Grand atau punya Vario lain sebagainya. Intinya dicek dulu, walaupun batang 5 tetapi dicek bagian sini mas. Ketika berputar bebas seperti ini, diganti seal klep percuma, oli pasti akan menyusup atau masuk melalui sela-sela pinggang seal klep, kemudian bisa menciptakan atau menyebabkan keluar asap lagi mas ketika dipakai atau parkir. Nah itu poin yang akan saya sampaikan seperti itu. Jadi hati-hati ketika mencari pinggang seal klep itu. Ini mas, ini yang dinamakan pinggang seal klep. Nah ini mas, bagian diameter ini. Nah ini loh, nah diameter ini mas, bagian diameter ini namanya pinggang seal klep. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah contohnya ini, ada dua seal klep, dua buah seal klep yang berbeda ya, tapi sama mas, untuk batangnya itu 5 mili. Nah jenengan coba perhatikan sendiri ini mas. Nah ini beda mas, untuk pinggangnya ini beda, ini lebih tebal, berarti ini lebih kecil daripada ini yang tadi pasang ya, yang tadi tak pasang. Nah ketika ini tak pasang nanti biasanya tidak longgar seperti ini mas. Karisma ready mas, monggo. Karisma sudah ready. Karisma sudah ready mas, sudah dilakukan penggantian pada packing, terus seal klep, terus penyekuran ulang, membersihkan pada bagian ruang pembakaran, penggantian packing lain sebagainya, sudah ready. Monggo mas, Karisma sudah ready. Unit Karisma nih mas, sampun ready, jenengan sudah ready, sudah on engine. Untuk suara mas tetap halus stabil. Untuk suara halus stabil layaknya KPH.